Mungkin bisa langsung ya kita interview berkaitan penerapan nilai-nilai dasar atau core value ASN, yaitu berakhlak. Jadi nanti mungkin dalam proses interviewnya teman-teman yang merasa butuh penggalian informasi yang lebih, silahkan bertanya langsung gitu. Jadi biar apa ya, biar interaktif. Ya, Kamalia ya, Kalia maksudnya. Siap, siap. Siap. Oke, kita mulai ya teman-teman. Mungkin Oke, lanjut ya. Yang pertama mungkin dari sisi jadi teman-teman pasti sudah tahu ya, jadi core value-nya itu kan ada berakhlak ya, mulai berorientasi pelayanan, kemudian akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Jadi kita ingin mencari tahu apakah di Dinas Kesehatan Makassar penerapan nilai-nilai dasarnya itu seperti apa gitu. Dan kita fokus di penerapan yang baiknya. Yang pertama mungkin dari segi atau sisi berorientasi pelayanan. Kira-kira di Dinas Kesehatan itu Kak, apakah mereka sudah mengikuti panduan perilaku atau pada etik berorientasi pelayanan seperti memenuhi dan memahami kebutuhan masyarakat, kemudian ramah kesehatan, itu seperti apa di Dinas Kesehatan? Terima kasih sebelumnya. Saya kasih gambaran sedikit dulu. Dinas Kesehatan Kota Makassar, alamatnya itu di Teguh Bersinar, nomor 1. Terus kalau di Dinas Kesehatan itu sendiri ada 5 bidang. Pertama bidang P2P, terus bidang pelayanan kesehatan, bidang PSDK, bidang sekretariatan, dan bidang kesehatan masyarakat. Nah, dari 5 bidang itu sendiri kan sudah masing-masing punya tugas dan tanggung jawabnya. Kalau dari pertanyaan pertama ini, dia berkenaan ke bidang pelayanan kesehatan. Jadi teman-teman yang berlokasinya di bawah, kebetulan saya ini di lantai 2 di dinas. Teman-teman yang bagian pelayanan dia di bawah. Kalau pertanyaan pertama yang poin berorientasi pelayanan, kalau dari kacamata saya sendiri sih, teman-teman yang di bagian pelayanan itu sudah melakukan tugasnya sebagaimana mestinya, sudah ramah ke masyarakat yang datang, cekatan melakukan tugasnya. Apalagi kan kalau di bagian pelayanan di bawah itu mereka yang jadi menurut saya teman-teman di bagian pelayanan kesehatan sudah berorientasi pelayanan sih. Teman-teman dari kelompok 1 ada yang ingin ditanya nggak berdasarkan panduan kode etik di berorientasi pelayanan? Ada yang mau ditambahin mungkin? Berarti di sana sudah cekatan ya Kak, solutif. Kalau untuk perbaikan dari sisi pelayanannya itu seperti apa Kak? Apakah di sana masih online atau masih manual? Kalau yang saya lihat sih di bawah tetap manual ya, tetap ada manualnya. Karena kalau kita mau kasih masuk surat ataupun kasih keluar surat, di bawah di bagian pelayanan itu masih ditulis di buku manual. Tapi bagian pelayanan kesehatan tetap juga ada yang via digital. Mungkin berarti setelah sudah ada yang digital ya? Iya, seperti itu. Kita langsung pindah ke core value yang 2 ya, accountable. Atau dari teman-teman ada yang mau ditanya nggak? Kita lanjut. Oke, yang kedua mungkin dari core value accountable. Di job desk karyawan di sana sesuai nggak Kak dengan maksudnya karyawan di sana, apakah mereka sudah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya mana kantor untuk keperluan kantor Kak, atau bagaimana? Ya, terima kasih pertanyaannya. Kalau untuk pertanyaan kedua, saya kembalikan kayak tadi. Kalau misalnya kita di sini ada 5 bidang, dan menurut saya teman-teman di bidangnya sudah melaksanakan tugas sesuai porsi mereka.
Terus kalau pertanyaan yang selanjutnya tadi yang seperti menggunakan fasilitas di kantor, iya, ya sangat sangat sepertinya sangat begitu karena apa teman-teman di sini kalau misalnya ada kegiatan ataupun ada kegiatan outdoor, eh, fasilitas yang digunakan pasti fasilitas kantor. Misalnya contoh kecilnya mobil kantor yang digunakan teman-teman kalau misalnya dia mau pergi melakukan tugasnya di luar kantor. Terus aula, fasilitas aula yang di dalamnya meliputi berbagai macam, misalnya ada proyektor dan sebagainya, mereka menggunakan sesuai dengan tugasnya dan menggunakan fasilitas kantor dengan baik. Berarti tidak ada ya Kak yang kayak pakai peralatan atau barang milik kantor yang digunakan untuk individu misalnya. Tidak ada ya? Iya, tidak ada. Setahu saya sih ya semua menggunakan kantor, fasilitas kantor sesuai tugasnya di kantor. Oke. Wawa ada yang mau ditanyain Kak Fani, Kak Ina sama Kak Musda? Belum ya? Oke, kita lanjut ya. Nanti kalau misalnya ada langsung nimbrung aja ya. Selanjutnya kita ke core value yang kompeten. Jadi kalau kita lihat di kode etik itu kan meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, membantu orang lain belajar, melaksanakan tugas dengan kualitas baik. Biasanya kalau peningkatan kompetensi karyawannya di dinas kesehatan itu seperti apa Kak? Apakah misalnya dengan BIMTEK kah atau dengan apa misalnya? Terima kasih pertanyaannya. Kalau misalnya untuk BIMTEK sendiri, mungkin saya belum sampai ke situ ya dapatnya, karena kan saya pun juga baru 6 bulan di sini. Tapi untuk peningkatan peningkatan kualitas dari teman-teman sendiri, kalau yang saya dapati sih ya selama ini kan teman-teman itu ada ditugaskan ataupun ditugaskan ke segala macam bentuk pertemuan. Nah, kan pertemuan-pertemuan seperti itu menjadi salah satu ajang untuk meningkatkan kualitas karyawan itu sendiri. Jadi ceritanya dari pertemuan itu dia tambah ilmu, dia tambah rekan kerja, dia tambah pengalaman. Jadi kalau untuk BIMTEK mungkin ada ya, cuman saya selama di sini belum dapat sih. Berarti learning by doing ya? Yes. Terus kayak BIMTEK-nya mungkin ada tapi di bidang yang lain ya? Ya, mungkin. Okay. Ada yang mau ditanya nggak, teman-teman? Oke, silakan Pak Bawa. Terima kasih. Kalau sama pertanyaannya, sama juga jawabanku. Mungkin selama saya tugas di sini belum sempat dapat yang kayak seperti itu. Cuman sempat dengar sih kalau misalnya karyawan-karyawan yang kerjanya bagus itu dapat reward dari atasan. Akan dapat katanya. Tapi untuk selama saya 6 bulan di sini belum dengar ada yang dapat reward seperti itu. Tapi katanya atasan dilaksanakan. Ada lagi nggak yang mau ditambahin teman-teman? Lanjut ya. Oke, kita lanjut di yang keempat, harmonis. Kemudian panduan atau kode etiknya itu menghargai setiap orang ataupun latar belakangnya, kemudian suka menolong orang lain, membangun lingkungan kerja yang kondusif. Di Dinkes sendiri Kak ada tidak, maksudnya karyawannya itu beda-beda daerah kah, atau ada yang beda-beda agama? Kalau beda daerah dan beda agama pasti ya di suatu instansi itu pasti berbeda-beda. Cuman setelah saya beradaptasi di sini, saya melihat tidak ada satupun orang yang mendiskriminasi ataupun menganggap sebelah mata dari suku mana, dari ras apa, dari agamanya apa, nggak ada seperti itu. Malah di sini kalau saya lihat pegawainya sudah kayak sangat akrab, sudah kayak saudara, temannya sudah lebih sampai ke kepala bidangnya pun sendiri diajak main.
tapi tetap dalam batasan ya, dalam batasan seperti itu. Oke. Terus kalau misalnya Kak ada misalnya nih karyawan yang punya banyak tugas, apakah kemudian nanti karyawan lainnya ikut menolong atau seperti apa? Ya itu juga kalau menurut saya di sini tetap tugas dan tanggung jawab sendiri itu dilaksanakan dulu. Kalaupun misalnya ada teman-teman karyawan lainnya yang misalnya dia keberatan dengan tugasnya, pasti akan dibantu, tapi dengan syarat kerjaan dirimu sendiri itu sudah selesai. Jangan sok-sokan mau bantu orang lain sedangkan tanggung jawab dan tugasnya itu belum rampung. Seperti itu sih yang ditekankan kalau di sini. Teman-teman dari kelompok 1 ada yang mau ditanyakan sampai sini dulu? Kita lanjut ya. Oke, kemudian core value yang selanjutnya adalah loyal, teguh ideologi Pancasila, kemudian Undang-Undang Dasar, menjaga nama baik sesama ASN, menjaga rahasia jabatan dan negara. Di situ di Dinas Kesehatan sendiri biasa bagaimana Kak? Apakah mereka bersikap profesional? Apakah kan kadang kita temuin ya kadang ada karyawan yang membawa informasi internal keluar seperti itu. Kalau di instansi Kakak sendiri seperti apa? Kalau poin loyal, menurut saya sih di sini sepertinya enggak ada ya, enggak yang berani membawa informasi kantor keluar tanpa izin. Misalnya ya contoh kecil, ada yang mau penelitian. Nah, otomatis kan suratnya masuk. Kalau surat masuk, surat perizinan mengambil data, otomatis orang-orang di sini kasihlah data karena dia sudah apa ya istilahnya sudah sesuai prosedur lah, ada surat izinnya gitu. Kecuali orang-orang yang datang tanpa menyurat surat izin lah, tanpa contoh kecil lagi, kan saya di sini sebagai data officer ceritanya saya yang pegang data HIV, terus tiba-tiba ada yang kontak saya, kontak pribadi minta data HIV, enggak mungkin lah saya kasih. Mungkin teman-teman yang lain juga seperti itu, enggak mungkin asal kasih data informasi kantor ke orang yang tidak mengikuti prosedur seperti itu. Baik. Oke, ada yang mau ditanyain nggak teman-teman? Oke. Lanjut ya, kita ke core yang ke-6, adaptif, cepat menyelesaikan diri menghadapi perubahan, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas, bertindak proaktif. Jadi kita tahu kan sekarang kita berada di era disruption ya, perubahan banyak terjadi, teknologi semakin maju. Kira-kira di Dinas Kesehatan sendiri, contoh misalnya inovasi-inovasi yang diterapkan atau perubahan-perubahan yang terjadi yang tentunya nanti membantu instansi menjalankan tugasnya itu. Kalau perubahan-perubahan yang terjadi dari masa ke masa mungkin saya belum bisa tahu banyak ya. Seperti yang tadi saya bilang, bahwa saya baru 6 bulan di sini. Cuman yang saya lihat perubahan yang terjadi semenjak saya di sini, ada beberapa kegiatan yang sebelumnya belum terrealisasi, tapi sekarang semenjak saya di sini dan saya lihat, oh katanya baru, kegiatan ini baru. Contoh kecilnya sih, misalnya kayak kemarin baru diadakan pengajian bulanan, untuk pertama kalinya pengajian bulanan, dari bidang saya kebetulan juga pertama panitianya. Di situ teman-teman yang lain sangat mengapresiasi terobosan baru dari kepala dinas kita itu, karena baru ya ceritanya pengajian dalam bidang keagamaan, terus sangat bermanfaat, kita datangkan ustaz dan sebagainya. Jadi menurutku itu merupakan terobosan dari kepala dinas kita tahun ini yang sangat diapresiasi oleh teman-teman yang lainnya. Mungkin untuk perubahan baru itu yang saya tahu. Kalau dari sistem kepegawaiannya Kak, misalnya sistem absennya di Dinas Kesehatan Makassar itu seperti apa? Pakai VES atau masih parah? Dia VES. Oh, udah VES berarti ya? Iya. Oh, udah VES. Apalagi ya teman-teman ya? Kalau dari perekaman misalnya pelayanannya itu pakai online juga atau masih nulis catat-catat gitu Kak? Kalau misalnya pelayanan di bawah,
seperti tadi yang saya bilang, kalau misalnya tetap manual tetap ada,